semuanya, welcome back my YouTube channel. Balik lagi di channel gua. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas M Rusdi lagi, boy ya. Jadi kenapa gue ngebahas M Rusdi lagi? Karena ya menurut gue dia semakin hari semakin menjadi, bro ya. Iya. Jadi kali ini gue ngebahasnya bukan masalah dia tentang ngebela Ferdian Paleka, bukan, tapi yang lebih jelasnya di sini gue mau lihat dia live streaming bareng sama broski gue. Jadi dia mau nge-live bareng, dia ngajak nge-live broski gue. Dia mau ngajak live. Tapi gue nggak tahu dia mau ngebahas apa nge-live-nya, gue nggak tahu. Dan sekarang gue masih nunggu-nunggu nih ya. Ini jam berapa sih? Nggak tahu jam berapa ya. Dan kita masih menunggu, aku masih menunggu. Sebelum kita menunggu, jadi gue kasih tahu ke kalian semuanya. Buat kalian yang mau komen video ini, silahkan komen aja. Tapi gue minta tolong jangan komen negatif. Oke? Jangan komen negatif. Karena kita harus jadi orang tuh positif aja gitu ya. Nanti kalau kalian tuh komennya yang kayak negatif gitu ya, seakan-akan kalian tuh sama aja sama si dia ini yang kalian omongin. Misalnya kayak M Rusdi gitu ya kan. Ya, jadi kali ini aku sudah nonton Sider tadi nih ya, live streamingnya. Oke, dia sudah live streaming M Rusdinya ya. Setelah lama aku menunggu, akhirnya temanku sudah masuk guys ya. Oke, sudah masuk dia dan kita tunggu aja nih. Oke, kita tunggu dan dia mulai. Mau mulai nih ya. Oke broski, gua mau mulai bro. Oke, alright. Dan ternyata dia sudah mulai. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Coba, apa yang salah dari postingan-postingan aneh? Sebutin. Ya. Cara lu yang salah. Emang benar. Ya. Kalau masalah cara memang benar. Tapi apakah walaupun demikian, apakah aneh nggak pantas buat untuk berdakwah gitu? Untuk menasihati sesama gitu? Bukan. Hah? Itu bukan masalah pantas dan tidak pantasnya lu mengomentari orang-orang, tetapi lu harus melihat situasi dan di mana lu menyampaikan target yang lu sampaikan seperti apa. Jadi orang itu berdakwah nggak hanya semata-mata untuk menyampaikan doang. Iya. Jadi kita juga harus melihat apakah dakwah kita itu bisa diterima oleh orang-orang yang mendengarkan atau tidak, atau hanya menyampaikan semata doang kayak gitu. Begini men, tugas kita sebagai seorang muslim, tugas kita sebagai seorang muslim itu adalah berkewajiban untuk saling menasehati, untuk saling menasehati. Catat itu baik-baik. Adapun misalkan tidak diterima oleh orang lain ya, tidak diterima oleh orang lain, itu terserah mereka. Kita berlepas diri kalau misalkan mereka menolak, mereka tidak mengacukan gitu. Itu terserah mereka. Yang penting tugas kita adalah memberitahu, menasehati, menyampaikan. Jadi intinya begitu loh. Dengan cara, catat ini baik-baik. Dengan cara masing-masing. Ente kalau misalkan mau berceramah atau mau menasehati orang dengan cara yang lemah lembut, silahkan. Silakan terserah ente. Oke. Jadi seperti itu. Kasih dulu orang. Kasih dulu orang ya. Giliran saya ngomong ya. Jadi gini. Lu nggak pernah baca di Al-Quran bahwasanya di dalam Al-Quran itu sudah diajarkan cara dan metode dalam berdakwah seperti apa, dan kita harus melihat targetnya itu seperti apa. Jadi kalau asal berdakwah itu tidak. Jadi ketika di zaman Rasulullah SAW itu dia berdakwah kepada orang-orang yang kafir tidak secara kasar. Iya, benar itu, benar bro ya. Dia tidak secara kasar berdakwah dengan orang-orang kafir agar orang-orang itu bisa menerima dan tidak jadi begini. Andai kan misalnya kita itu ingin berdakwah kepada orang yang kasar, kepada orang yang keras kepala, dan kepada orang yang lembut, itu caranya berbeda-beda bro. Memang benar. Maksudnya itu caranya memang benar. Begini. Jadi bentar. Jadi semisal niat lu berdakwah, ya betul, itu udah bagus banget bro. Niat lu itu emang berdakwah. Tetapi cara lu menyampaikannya itu salah. Jadi terkesan apa yang lu sampaikan itu bukan suatu nasihat kepada mereka, melainkan lu seakan-akan seperti celaan. Ya, benar. Jadi mereka itu tidak bisa menerima apa yang lu sampaikan karena dia merasa apa yang lu sampaikan itu berupa celaan dan bukan berupa nasihat. Jadi seperti itu bro. Jadi orang-orang yang nge-hate lu itu bukan berarti dia menganggap apa yang lu katakan itu salah, melainkan mereka menganggap bahwa apa yang lu sampaikan ke mereka itu bukan berupa nasihat, melainkan menjatuhkan ataupun membuat
apa ya, kayak seakan lu mencela mereka, jadi lu tidak melakukan suatu penasehatan, melainkan lu mencela mereka, jadi mereka itu menganggapnya seperti itu bro, seperti merendahkan ataupun melecehkan mereka, jadi dia menganggapnya seperti itu meskipun apa yang lu sampaikan itu sudah benar. Iya. Dan apa yang Jadi lu sampaikan semuanya itu tidak ada kata-katanya yang itu salah benar, bro, cuman caranya aja gitu seperti bro itu, lu ya. harus melihat situasi Kalian dan harus kondisinya maklumin juga juga sih orangnya. Nah, Agak-agak permasalahannya gimana adalah gitu. enggak. Permasalahannya begini loh, men. Iya. Begini loh, men. Kalau permasalahan penyampaian kan itu masing-masing, itu Iya, masing-masing. benar Intinya begini sekali loh. masing-masing. Lu udah berbuat apa untuk agama ini? Apakah lu udah berani nasehatin orang? Gue tanya, lu udah berani belum nasehatin orang? Lu udah sering belum nasehatin orang? Hah? Sering banget. Sering banget. Sering. Di IG lu aja nih, Begini, lihat Aduh, nih, ngebandingin gini. bro. Gue nggak tahu nih. Jangan Kalau ngebandingin, bro. kita bahas masalah netizen dulu bentar nih. Nanti kamu Masalah malah jadi netizen kayak itu menilai pembenaran postingan-postingan nih, gua mencari itu pembenaran menurut dia maksudnya misalkan ya. mencela atau bagaimana, itu hak mereka, itu terserah mereka. Mereka, Intinya oke. niat gua itu, Mereka. intinya niat gua, niat itu nggak ada yang tahu selain gua dan Iya, Allah benar ya. sekali. Niat itu. Jadi lu itu nggak perlu seakan-akan mewakili para netizen. Enggak. Kayaknya dia nggak mewakili bro ya. Menganggap apa kayak itu terserah. Itu terserah mereka. bentar. Itu saya tidak mewakili ya. Tidak Tetapi mewakili, saya sumpah. melihat karena memang cara lu yang salah bro, itu tidak bisa seakan-akan kita mau berkomentar ke sini kita harus bisa seperti ini, itu enggak seperti Gak itu bro. jelas sih, ya mesti. Enggak mesti kita menyampaikan gini harus seperti ini, harus kasar terus, enggak bro. Jadi misalnya nih lu nanya ke gua, lu pernah nggak menasehati seseorang? Gua sering menasehati seseorang. Jadi orang itu menasihati bukan langsung semuanya bro, jadi itu bisa bertahap, mulai dari teman-teman, keluarga, termasuk gua sekarang ya. Sekarang gua punya banyak followers, nah gua menasihati di followers gue dong kayak gitu. Sama dengan lu bro, apa yang lu katakan itu udah benar, namun salahnya cara salah maksudnya. Nah itu seperti benar itu sekali tuh caranya bro ya. Ini bentar ya. Bentar. Jangan mengajarkan pelatih renang untuk berenang. Jadi beginilah orang yang udah teman-teman, ahli kalau dalam misalkan berenang orang sudah punya ilmu, banyak ilmu gitu ya, lupa sama kalau bumi anjay, bilang, bayangkan kan. Penyampaian gue salah kan udah gue bilang berkali-kali. Emang benar kalau masalah apa penyampaiannya mah. Penyampaian misalkan ngomong kasar kayak begitu. Tapi kan permasalahannya ini kan ini gue gitu loh. Ini suka-suka gue loh. Oke. Lu mana gitu? Begini lu bro, mana? Suka-suka gua. Lu follower banyak. Taruh, lu follower banyak. Mana? Ada nggak kira-kira postingan lu yang memberi nasihat kepada orang lain, kepada follower lu? Ada nggak? Nggak ada. Lebih baik gua. Walaupun penyampaian gua salah, tapi gua menyampaikan. Namanya salah ya tetap salah bro. Salah Maunya bro, komen menyampaikan apa di itu sini ya? tidak mesti menyampaikan ya. lu harus seperti ini, lu harus seperti ini. Berupa tindakan pun itu kita sudah menasehati dengan tindakan kita bro, dengan kita selalu menyampaikan hal-hal yang baik, kita selalu menyampaikan hal-hal yang bermanfaat, gitu itu merupakan yang juga salah berupa gitu, boy. nasihat kepada mereka. Oh aku ingin mencontoh dia karena dia sudah mencontohkan yang baik seperti membagi hal-hal yang bermanfaat. Gue juga punya YouTube ini, guys. Tapi di YouTube gue share hal-hal yang bermanfaat buat mereka. Nah kalau misalnya nih lu mengatakan kan tadi bilang apa yang lu sampaikan tuh tidak salah, ya kan? Lu katakan seperti itu. Sedangkan di dalam Al-Quran itu sudah diajarkan bro. Lu kan anak santri nih, gue juga santri ya. Santri nih bro. Tapi lu pernah kan diajarkan kepada guru lu cara mendakwah itu seperti apa. Jadi ketika lu tidak mengamalkan apa yang diajarkan guru itu berarti lu membuat sebuah pendapat sendiri bro. Jadi lu berbuat tidak sesuai dengan ajaran yang diberikan. Sama aja lu tidak nurut dengan sunnah Rasulullah SAW, karena Rasulullah itu mengajarkan kita berdakwah sesuai dengan apa yang diajarkan. Sedangkan Rasulullah mengajarkan kita itu harus berdakwah secara berdakwah dengan perbuatan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi gue lucu. Di mana lucunya boy? Ada orang yang diam, ada orang yang nggak suka memposting misalkan nasihat untuk orang lain, tapi dia berani mengkritik orang yang menasehati orang lain. Paham nggak lu? Contohnya begini. Paham. Di postingan gue itu menasihati orang lain semua. Di postingan gue itu ibaratkan taruhlah berfaedah ya. Walaupun penyampaiannya salah. Itu intinya berfaedah. Bermanfaat buat orang lain juga. Tapi masih mau cari pembenaran terus lu nasehatin gua.
menyuruh gue Oke. untuk apa? Untuk caranya untuk berdakwah. Itu gue udah tahu. Gue udah Ya tahu. kalau sudah tahu ya jangan Yang lakuin kayak gitu dipikirin kan. itu Kalau elunya loh. misalkan Kalau kamu yang juga dipikirin tahu itu salah ya elunya. jangan lakuin Lu kan gitu berani, bro. lu berani nasihatin gue masalah menyampaikan dakwah itu kayak gimana, kayak gimana, kayak gimana, Ada kayak jaringannya. gimana. Lu sendiri nggak berdakwah. Mana? Lu berdakwah nggak? Wait, Di postingan lu mana? Ada nggak? Benar bro. Nggak ada. jangan bandingkan boy. Follower lu itu Gua- ribuan. Ketahuan sih dia nih kayak mau Pas semua cari kayak begitu. sensasi ya. Ketahuan sih. Lagi ingat, menyampaikan itu bukan berarti kita harus secara langsung menyampaikan bro. Berdakwah itu tidak seperti itu. Ya, benar Terus sekali. pemahaman lu seperti Terus apa sih mana? dalam berdakwah? Terus iya mana? Contoh yang dakwah lu tuh kayak gimana? Contoh dakwah lu tuh gimana? Mana? Saya tanya kembali ya, pemahaman lu terhadap dakwah itu seperti apa? Nah, gimana? Dan ketika lu tahu cara lu menyampaikan itu salah, namun tetap lu lakukan, apakah itu tidak salah? Coba dijawab. Ketika lu tahu perbuatan cara menyampaikan lu itu tidak sesuai dengan yang diajarkan, namun lu tetap melakukan, apakah apa yang lu sampaikan itu tetap bisa dikatakan Intinya benar adalah caranya? gue itu kan Pasti saling tetap salah menasihati, kan? men. Intinya itu gue menyampaikan. Adapun ditolak ini bodoh amat. Gue menyampaikan. Kita Mampu. itu benar bro, kita itu apa yang Contohnya disampaikan begini. itu benar, Enggak. tapi lu menyampaikan tentang syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Rasulullah mengajarkan cara berdakwah itu seperti apa. Iya, Namun udah yang tahu, lu sampaikan udah tidak tahu. sesuai Gak usah dengan diajarin kalau masalah kayak begitu. Udah tahu. Ya udah. Udah tahu, nggak usah diajarin kalau masalah kayak begitu. Ketika lu Udah nggak bisa dia, nggak bisa memang dia Aduh, bro ya, nggak bisa Oke, memang dia ini. ketika lu tahu Dikasih tahu nggak bisa memang. mengindahkannya, berarti sama aja lu dong melanggar sunnah Rasulullah karena lu tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Hanya Allah Seperti yang itu, bro. tahu menerima apa yang kita niatkan. Ya. Jadi lu nggak usah so inilah, nggak usah so gimana sih? Aduh, gue mah lucu gue bener. Sumpah. Kalau ketika cara lu ngomong seperti itu, berarti lu udah salah, bro. Karena itu kita sudah diberikan dasar Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di mana di dalam Al-Quran dakwah dan belum? Al-Hadis ini kita Lu udah dakwah dalamnya. belum? Siapa Lu udah sih nasihatin ini? orang belum? Yang Lu udah disampaikan? menyampaikan kebenaran belum? Udah menyampaikan kebaikan belum? Oke. Mana? Oke, pertanyaan lu ya. Lu pernah berdakwah belum? Bentar ya. Apakah ketika berdakwah itu kita harus selalu melihat memperlihatkan? Iya. Enggak, minimal. Gua juga sering minimal aja, berdakwah. Ikut apa? nih. Minimal apanya? Minimal aja ya. Oke. Minimal aja nih. Lu boleh ngomong, oh gue tiap hari di rumah di daerah gue menyampaikan udah berdakwah kok walaupun dengan cara begini menurut lu misalkan lu ngomong kayak begitu. Dilihat aja ya. Ya. Dilihat di akun IG lu dengan jumlah follower yang Iya, puluhan stalker. ribu itu sama sekali lu nggak memposting yang namanya berfaedah, postingan yang berfaedah atau yang menasihat. Oke, bro. Nggak ada. Terus gimana Dengar. lu mau ini? Itu lu cuma Dengar bisa ya, bro. ngebacot doang. Ngebacot. Tahu nggak? Kamu yang ngebacot bro. Dengarkan dulu Yang ya. ngebacot kamu Lu tuh itu Rusdi. menasehati orang. Ketika lu dinasehatin, lu tidak mau mendengarkan. Seakan-akan Aduh. apa yang lu katakan itu semua udah benar. Padahal lu udah menyadari sendiri bahwa sampaikan atau cara menyampaikan itu udah salah. Intinya benar, Berarti intinya Aduh, begitu. gua udah ngelak jaringan ini. Penyampaiannya memang agak salah. Menyampaikan itu. memang agak Nah, salah. dan itu Terus lu Pertama nanya, dia bilang salah. udah se- Agak salah lagi Oh, bro. Bayangkan ya. dengar, Aduh, dengan ngakak. baik. kalau ber- Dengar ya. Baru jaringannya nih. Dengarkan Orang dulu. Dalam orang lain. menyeru, Nggak ya usah kan? sok-sokan nyinyir orang. Nggak usah Berusaha sok-sokan untuk nyinyir. menasihati orang lain. Menjelasin Ngatur orang itu lain. baik-baik. Tapi lo ngajak Bentar, live bro. anjay, mabar lo. Di sini tuh saya nyinyir ya. Cuma Tapi lu harus memahami juga, bro. tahun pesantren sampai 6 Tawa gue Ya. ngeliatnya. Gila sih Em Rusdi nih. Bro, Cara sensasinya luar biasa. bila samarin. padahal itu cara Seandainya What? Ini nggak bisa. Wah. pakai berdua. Wow. Kalau tidak menyampaikan. Waduh. Jadi masih Mat, mending mat, mat. aneh daripada ente yang cuma Aduh. diem yang cuma Mat. Waduh. memakai ilmu sendiri. Pakai ilmu sendiri. Oh, Apa itu jadi- maksudnya? Apa namanya punya ilmu? Sebenarnya buat Oh, diri di skip sendiri. sama dia ya. bentar. Waduh, di Ya, skip. dengar. Waduh, di Dengar. jeda. Wow. Selesai sudah boy. Padahal follower banyak. Oke, Ya, selesai. Dan Oke. kalian bisa nilai Dan sendiri. cara pertama, Oke, kalian bisa nilai lu sendiri itu tuh gimana. udah gitu kasih yang cara pasti ya. menyampaikan. Jadi sekali lagi gue minta tolong sama kalian gak usah komen-komen negatif.
karena ya udahlah, dia tuh memang gak bisa dikasih tahu lagi. Dan terima kasih buat kalian semuanya. Kalian Cara bisa komen, tapi komennya jangan negatif ya, yang positif aja. Jadi kalian boleh komen di bawah gimana pendapat kalian. Oke. Jadi ini adalah dia itu live streaming M Rusdi sama namanya itu Abdul Latif ya. Jadi kalian bisa cek juga tuh YouTube channelnya Abdul Latif. Namanya itu Abdul Vlog. Kalian bisa lihat di situ dia. Ya, jadi mungkin segitu aja video dari gue. Buat kalian yang suka jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Oke, thank you for watching. You know.